saya Zaidan Abita sebagai pembawa acara, dan di depan saya bernama Ustadz Fajar Algana sebagai narasumber kita hari ini. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk pada topik kita, tema pembahasan kita hari ini, podcast kita yaitu tentang bagaimana pembangunan karakter yang baik dan juga moral yang kuat dalam konteks pendidikan dan tantangan yang dihadapi guru sebagai pendidikan di tengah pendidikan modern. Tak perlu tanpa panjang-panjang lagi, mari kita mulai video ini. Cek it. Bagaimana pendidikan dapat berperan dalam bentuk karakter dan moral yang kuat pada generasi muda seperti saat ini Abid dan teman-teman yang lain. Baik, Abid, terima kasih atas pertanyaannya. Setelah mengundang Ustadz kemari di ruangan podcast Wadidik ya. Smart Flow Unlimited, Ustaz. Iya, insyaallah. Jadi pertanyaan Abid itu sangat bagus. Kenapa dikatakan sangat bagus? Hari ini kita berada di lingkup pendidikan SMP IT Ihsan Cendekia Indonesia. Memang salah satu fungsi pendidikan itu kita berharap memang untuk pembentukan karakter yang baik, moral yang bagus. Nah, pendidikan tidak bisa dilepaskan dengan manusia. Maka di sekolah-sekolah tentunya memiliki teknik dan cara mendidik yang pada intinya untuk membentuk moral ataupun karakter yang bagus. Terutama yang harus kita lakukan adalah dari kapan dan di mana beranjak pendidikan itu dilakukan. Tentu terutama adalah madrasah yang pertama itu adalah bukan sekolah. Sekolah itu nomor kedua. Ya. Yang pertama adalah di rumah kita sendiri. Siapa gurunya? Orang tua kita, ayah kita, ibu kita. Pendidikan bukan ketika kita sudah lahir ke dunia ini baru kita bercerita tentang pendidikan, bukan. Tetapi dimulai dari ayah dan ibunya harus sudah berkarakter dan bermoral yang sebagaimana yang diajarkan dalam ajaran agama Islam tentunya. Kalau orang tuanya bagus, soleh ayahnya, bukan namanya yang soleh, tapi sifatnya yang soleh, dan ibunya atau emaknya yang soleha, insya Allah akan melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha. Contoh singkat sederhana yang dapat kita ambil salah satu pembelajaran di dalam sebuah keluarga Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kenal Nabi Ibrahim? Alhamdulillah, Ustaz belum pernah jumpa. Habib tidak pernah jumpa? Oh, tapi tidak kenal, mantap. Dari chat. Oh iya. Apa yang kita ambil iktibar di dalam kisah sebuah sejarah kehidupan Nabiullah Ibrahim di dalam keluarganya? Nabiullah Ibrahim itu adalah salah satu nabi yang luar biasa ujiannya. Nabiullah Ibrahim adalah tidak diragukan lagi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istrinya yang bernama Siti Sarah
Kemudian istri keduanya bernama Siti Hajar. Iya. Kemudian lahirlah seorang anak yang bernama Ismail alaihi salam. Ia juga adalah putra pertama Nabiullah Ibrahim dan diangkat sebagai nabi. Nah, Ustaz mau ceritakan pendidikannya. Bagaimana pendidikan itu bisa menjadikan kita berkarakter Islami dan bermoral yang bagus. Nah, beranjak dari keluarga ayah yang soleh, ibunya yang soleh akan melahirkan anak yang soleh ataupun soleha. Nabiullah Ibrahim ketika itu menginginkan seorang anak, setiap hari ia berdoa, Rabbi habli minas salihin. Setiap hari, ya Allah, anugerahilah kepadaku anak yang soleh. Ya Allah, berilah aku keturunan yang soleh. Setiap hari ia berdoa, tetapi belum Allah ijabah, belum Allah kabulkan. Sampai ketika usianya beranjak 70 tahun. Kalau sekarang 70 tahun kan udah kakek-kakek. Nabiullah Ibrahim baru dikasih anak pada waktu itu. Lama aja ya, Lama. Lahirlah anak yang pertama yang diberi nama Ismail alaihissalam. Lalu kemudian ujian pun mulai tiba. Singkat cerita, beranjak mulai remaja, lagi senang-senangnya, lagi gembira-gembiranya, Ismail pun sudah bisa membantu ayahnya, lagi harmonis-harmonisnya keluarga itu. Tiba-tiba Nabiullah Ibrahim diperintah untuk menyembelih anaknya. Kalau sekarang kira-kira kalau diuji seperti Nabiullah Ibrahim, ayah Abid misalkan, sembelih Abid. Kira-kira Abid kalau disuruh ayahnya, Abid, ayah disuruh diperintah Allah untuk menyembelih Abid, gimana Abid? Apa kira-kira jawaban Abid? panik Ustaz. Ayah, aku pula mau disembelih. Aku pula nyembelih ayah nanti gitu ya. Enggak Ustaz. Ya, bercanda. Artinya apa? Perintah itu disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim kepada anaknya. Wahai anakku, aku diperintah Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Anak yang soleh tadi tanpa pikir panjang, dia tahu bahwa itu perintah Allah, maka ia katakan, laksanakan ayah. Mendengar itu lalu pun kemudian eksekusi langsung. Akan tetapi itu hanya cobaan. Allah itu mengasih cobaan, pasti ada hikmah di balik semua itu. Akhirnya apa? Kisah itu diabadikan sampai sekarang, dan akhirnya sampai hari kiamat nanti diperingati hal itu dengan kita disuruh untuk berkurban, dapat juga makan dagingnya kan. Nah, nilai yang kita ambil di situ adalah terbentuk karakter yang Islami, moral yang luar biasa bagusnya, beranjak dari pendidikan seorang ayah yang soleh, ibu yang soleha, terlahir anak yang soleh, Nabiullah Ismail. Nah, kita hari ini kalau mau menjadi generasi muda yang berkarakter Islami, maka harus banyak-banyak menjadi inspirasi ataupun mencari inspirasi, mencari tauladan yang tepat. Terutama seharusnya menjadi tauladan kita itu adalah orang tua kita yang melahirkan kita dan membesarkan
membesarkan kita. Nah, tuntunan kita di dalam Islam adalah siapa? Yang diutus sebagai Rasul itu Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah jadi panutan kita. Nabi yang terakhir yang membawa risalah kepada kita, risalah agama Islam. Nah, di dalam Al-Quran sering kita dengar dan kita baca, bahkan kita juga sudah hafal. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah, sungguh telah ada suri tauladan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu patut kita contoh. Sifat Rasul, cara bicaranya Rasul, pakaian Rasul, ibadah Rasul. Kalau umat Islam, pemuda-pemuda Islam terutama seperti Abid ini, kalaulah mencontoh perbuatan, perkataan, sifat Rasul, maka akan terbentuk karakter yang bagus. Kesana aja lari. Kenapa umat Islam, pemuda-pemuda zaman sekarang ini yang mungkin barangkali ada beberapa yang tak bagus karakternya, tak bagus moralnya, apa alasannya? Karena ia tak tahu, tidak mentauladani Rasul, dan orang tuanya juga tidak mengasih arahan bagaimana seharusnya. Nah, di sini kita berbicara pendidikan. Pertanyaan pertama panjang ini. Rasul punya 4 sifat yang kita kenal. Pertama, Siddiq. Siddiq bukan temanmu, namanya Siddiq itu nama sifat, yaitu jujur. Rasulullah itu sangat jujur, baik perkataannya maupun perbuatannya. Jadi kalau kita mau karakter kita bagus, moral kita bagus, maka pendidikan yang kita contoh adalah Rasulullah. Berbuatlah, berkata jujurlah. Nah, kemudian yang kedua adalah amanah. Amanah ini adalah terpercaya, bisa dipercayai orang. Contoh sederhananya, kalau kita dikasih titipan sama kawan kita, sama orang tua kita, Abid, Fulan misalkan, bagus-bagus belajarnya nak, mama dan ayah titip kamu di sekolah ini agar kamu bisa belajar dengan baik dan bagus, bisa menimba ilmu agar mencapai cita-citamu. Kalau dia mencontoh Rasul amanah, maka ia akan ingat apa perkataan ayah dan ibunya. Nah, dia pasti akan sungguh-sungguh belajar karena dia memiliki sifat amanah, terbentuk dalam karakternya. Pemuda penting menumbuhkan sifat amanah itu, karena keseharian kita pasti akan berjumpa yang namanya interaksi sama sesama. Tujuannya apa amanah itu? Agar kita betul-betul bisa dipercaya. Pemuda penting deh. Jangan asik game aja. Kalau game lah jadi panduannya, apalagi Mobile Legend, wah asik membunuh aja lah kerjanya. Iya. Jadi membentuk pendidikan itu memang tujuannya untuk membentuk karakter. Moral adalah pengetahuan kita, pengetahuan yang sifatnya
akan kita terapkan dalam kehidupan kita. Pengetahuan yang kita miliki, ilmu yang kita punya, kita amalkan, itulah moral. Sedangkan karakter adalah tabiat-tabiat kita. Ada orangnya suka marah, kayak setan. Itulah karakternya. Ada orangnya ramah, tamah, sopan, santun, itulah karakternya. Ada orangnya kasar, sebaliknya pula. Ada orangnya ketat kalau muka, nggak mau senyum. Mukanya full. Itu karakternya. Maka kita pendidikan di sekolah ini memberikan pendidikan supaya terbentuk karakter Islami. Apa karakter Islami? Lemah lembut, sopan santun, ramah tamah, cerdas, berakhlak mulia. Jadi kalau misalnya nggak cerdas, misalnya kalau nggak cerdas, pasti cerdas. Cuman ada cepat, ada lambat. Oke, selanjutnya bagaimana? Masih panjang loh lagi nih. Masih panjang. Kasih satu pertanyaan kan? Emang pertanyaannya itu adalah pertanyaan pada intinya. Panjang. Nah, tadi udah Ustaz sampaikan sifat Rasul yang harus kita pelajari agar terbentuk karakter yang baik, moral yang bagus. Tadi pertama adalah siddiq, amanah. Kemudian ada namanya tabligh, menyampaikan. Sampaikanlah apa yang kita ketahui walaupun satu ayat. Mengajak orang, ayo sholat, baca Quran. Dan terakhir adalah pertama siddiq, yang kedua tadi mana tabligh, fatona. Itu cerdas. Kita harus cerdas umat Islam. Cerdas dalam arti tahu yang hak, tahu yang batil. Jangan kita gabung-gabungin mana yang hak, mana yang batil. Umat Islam itu harus cerdas. Contoh ya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu, perjalanan Rasulullah dimulai dari masa lahirnya, masa anak-anaknya, masa remajanya, masa dewasanya, masa hari tuanya. Itu harus kita contohi. Ini tidak contoh kita tak siapa-siapa aja. Diambil dari orang Korea. Siapa yang kamu kenal orang Korea? Semuanya kenal. Semua satu. Yes. Apa? Rata-rata cewek suka BTS, drama Korea. Kalau yang lain tidak tahu. Inilah generasi kita. Hilangkan itu, ganti sosok tauladan kita agar pendidikan yang kita harapkan dapat dari perjalanan Rasulullah, risalah Rasulullah, agar membentuk karakter kita dan moral kita. Itu kan intinya kan? Bagaimana pendidikan itu dapat membentuk karakter dan moral kita. Itulah. Makanya sekolah kita ini membudayakan ajaran-ajaran Rasulullah itu, membudayakan ajaran-ajaran Islam itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Pagi sebelum belajar kita baca Quran dan tahfidzul Quran. Kemudian membudayakan apa? Salat-salat sunnah. Kemudian berikutnya apa? Sapa, kebun dan salat. Agar bisa kita implementasikan
sunnah Rasulullah itu dalam kehidupan kita agar membentuk karakter kita yang baik, yang islami dan moral yang bagus. Itu pada inti yang saya sampaikan. Anak muda insya Allah pasti bisa menjadikan Rasulullah sebagai tauladannya agar membentuk karakter dan moral yang bagus. Kalau tidak, itulah kadang terjadi geng-geng motor. Apalagi kedua, begal. Usah tanya dulu, nanti di rumah tanya, Mak, Mama bangga nggak kalau aku jadi pembegal? Mak, ya bangga nggak Mak sama ayah kalau aku jadi geng motor? Enggak, Mak ayah nggak akan mungkin gitu. Bangga dia kalau kamu jadi itu. Tapi apa? Kalau anaknya jadi anak yang soleh dan solehah, hafal Quran, rajin ngaji, rajin belajar, akhlaknya baik, itulah kebanggaan orang tua. Dapat ya? Oke. Bagaimana mendidik siswa tentang etika digital dan perilaku online yang baik dalam era media sosial ini? Di dalam pendidikan juga punya tantangan, punya hambatan. Nah, memang salah satunya di era modern ini, di zamannya kita, itu tidak bisa kita singkirkan yang namanya digital. Itu sudah masuk ranah dalam kehidupan kita. Namun di era digital ini tergantung bagaimana kita menggunakannya. Pembiasaan penggunaan digital. Dua hal yang menjadikan ternyata punya tantangan juga di zaman modern ini yang disebut digital. Kalau dia menggunakan dengan baik, keperluan-keperluan yang bagus, maka sangat banyak manfaat untuk dirinya dan orang lain. Tetapi sebaliknya, kalau tak dididik atau digunakan dengan baik, maka akan mencelakai orang tersebut. Kalau Ustadz analogikan, ia seperti bara api. Bara api itu, kalau kita gunakan dengan yang bagus pemanfaatannya, maka akan menguntungkan kita dan orang lain. Contoh bara api, apa cocok kita gunakan? Manggang ikan, memasak misalkan. Maka apa manfaatnya? Kita bisa menikmati makanan yang kita masakkan tersebut. Iya kan? Tapi sebaliknya, kalau bara api itu kita mainkan, kita lempar-lempar, maka akan melukai diri kita dan orang lain. Begitu juga lah medsos atau digital itu. Lagi marak-maraknya sekarang yaitu di era medsos ini, media sosial. Ada Instagram, Facebook, kemudian apa lagi? Twitter, TikTok. Yang inilah yang sering digunakan anak-anak kita. Makanya pendidikan di situ perlu, pembiasaan itu perlu, baik itu dari rumahnya maupun sekolahnya. Digunakan untuk apa? Tentu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, kan banyak yang hal yang bermanfaat harusnya kita lakukan. Dulu tidak ada digital, maka urusan-urusan kita lebih lama selesainya daripada sekarang ini. Contoh manfaatnya apa digital ini? Mudah berkomunikasi, iya kan? Yes. Kalau dulu zaman-zaman uang kita dulu, atau kita dulu,
Kalau mau komunikasi bagaimana? Harus jumpa, kirim surat, lama prosesnya. Kalau sekarang manfaat digital itu mudah komunikasi, tinggal icip nomornya, Kalau mau neng mukanya video call langsung. Banyak hal-hal yang digital lainnya yang memang zaman modern ini mempermudah urusan kita, mempercepat selesai urusan kita. Itu manfaatnya. Dan yang berikutnya, mengindahkan suasana, pandangan dan hal-hal yang menarik untuk kita. Itu manfaat dari teknologi. Namun tantangannya adalah, modratnya adalah, masalahnya adalah kalau tak pandai menggunakan teknologi tadi, maka kita hancur dibuatnya. Seperti apa contoh? Penggunaan Android digunakan untuk semata-mata game online, judi online, pinjol, macam-macam. Tentu merusak dirinya. Ternyata sesuatu hal itu, digital itu tidak bisa kita katakan hanya semata-mata untuk menghancurkan kita, tidak. Tetapi digital itu bisa berguna dan bermanfaat dalam kehidupan kita jikalau diri kita sudah dibentengi dan dididik dengan baik. Seperti pertanyaan yang pertama tadi, pendidikan dapat menjadikan karakter yang baik dan moral yang bagus. Nah, digital ini adalah salah satu alat atau benda yang sehari-hari kita gunakan. Nah, benda ini, alat ini tidak ada habisnya keren-kerennya atau pembaharuannya. Makin hari makin canggih, makin hari makin canggih, makin seru. Nah, keseruan itu, kecanggihan itu seharusnya kita umat Islam kita gunakan untuk dakwah. Jadi pada poinnya itu, jadi bagaimana bisa membentengi diri kita dalam penggunaan digital itu? Kalau kita hidup itu harus berpacu, berorientasi kepada ibadah. Kalau kita menggunakan Android atau digital itu, teknologi itu karena ibadah, maka hal yang kita lakukan jalan ini. Tapi kalau digital teknologi itu kita gunakan hanya menurut hawa nafsu kita saja, maka itulah bisa jadi orang-orang yang seperti itu terjerumus lalai dan bisa jadi dia terperangkap dan jebakan setan sehingga yang dia lakukan tidak bernilai ibadah lagi. Itu dia. Oke, Bin. Jadi kira-kira apa poin yang dapat kita sampaikan tentang digital ini? Ialah Abid, apalagi Abid dan Ustadz juga. Abid bukan Abid aja yang anak muda, Ustadz juga anak muda. Kita seharusnya sudah berorientasi hidup kita ini harus penuh dengan ibadah, menggunakannya dengan ibadah, ya kan? Kalau udah ibadah yang kita tontonkan yang bagus-bagus. Tapi kalau kita lepas orientasinya ibadah, maka kita tidak akan ada lagi yang kontrol, mengawasi. Disitulah kita diuji. Maka Abid pesan Ustaz, jangan takut menggunakan teknologi, tapi gunakan teknologi itu dalam kehidupan kita dengan tujuan untuk ibadah. Oke? Iya, demikian. Terima kasih Ustaz telah mengasih tahu arahan untuk kami tentang era modern ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman udah tonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. See you next time.